Oke, halo semua. Perkenalin, namaku Jeremiah Brilian Salasiombing selaku Ketua Angkatan dari STER 24 atau Inventra. Halo semuanya, aku Zahra Aulia. Aku selaku penanggung jawab sementara STR 24 di masanya dulu. Jadi sekarang udah mantan PJS. Nah, hari ini gue sama JJ bakal nemenin kalian semua di episode pertama dari Do You Know? Judul apa nih, J? Judulnya adalah Introducing STER 24. Yeay! Nah, lo masuk STR kenapa, J? Sebenarnya awalnya tuh gue nggak mau masuk STER, tapi gue mau masuk FTMD atau enggak FTTM. Cocok sih. Kenapa? Cocok sih. Kenapa cocok? Gak apa-apa sih, tapi kenapa STR akhirnya? Karena gue ngelihat kalau STER ini prospek kerjanya itu sangat-sangat bagus ke depannya dan benar-benar sangat-sangat relate gitu dengan industri-industri di masa depan. Contohnya itu ada renewable energy, ada electric vehicle, telecommunication, lalu juga elektro yang terdapat semikonduktor, biomed, dan lain sebagainya. Gue setuju sama yang itu. Tapi lo tau gak kenapa gue masuk STR? Kenapa tuh? Karena sebenarnya gue tuh tertarik sama teknik elektro gitu loh. Soalnya gue suka banget field yang mereka pelajarin tuh fieldnya gak spesifik, tapi bisa lo specify. Jadi sebenarnya kayak itu lingkupnya luas, tapi at the end of the day lo tuh bisa milih lo mau di bagian mana yang lo seriusin gitu. Jadi kelihatannya aja luas tapi menjurus dia ya. Makanya nih, kayaknya orang-orang perlu tahu gak sih tentang STR? Perlulah, penting banget itu mah. STR emang bakal ngapain aja? Belajar apaan sih di STR sih? Lu ngapain nih? Lu udah semester berapa nih di STR? Gua masih semester 2. Apa yang udah lu pelajarin di semester 2 ini sampai semester 2? Oke, kalau semester 1 ya tentunya kayak TPB pada umumnya ya. Masih FIKI, matematika, fisika, kimia, computational thinking, dan lainnya lah. Nah, kalau di semester 2 ini udah mulai kita masuk ke materi yang mulai menjurus. Contohnya sendiri ada pemrograman, algoritma pemrograman, dan juga dasar pemrograman. Selanjutnya juga ada yang namanya itu pengantar analisis rangkaian. Nah, itu seru banget. Seru banget matkul itu. Tapi STR itu kan kita tuh kan sebenarnya satu fakultas sama STK. Dibilang satu fakultas, iya. Dibilang gak satu fakultas juga iya. Sebenarnya satu fakultas gak sih? Tapi kayak beda departemen. Jadi kayak mereka tuh departemen komputasi, kita departemen rekayasa. Well, kok memisahkan diri gitu? Mungkin bisa dibilang begitu. Karena kita udah beda nih. Jadi iya, udah dibedain sama ITB sejak tahun 2022. Oh iya? Dimana STK itu 2022. udah yang terkhusus komputasional. Itu tuh isinya itu ada informatika dan juga sistem teknologi informasi. Makanya gara-gara itu STR tuh sering dibilang kayak stay yang gak ngoding-ngoding banget. Tapi lu setuju gak sama itu? Setuju. Gue enggak lagi. Lu gak setuju? Kayaknya ya, mungkin kalau pas lagi TPB itu kan kayak mungkin kita belajarnya sama semua, tapi sesuai jurusan menurut gue ya. Sesuai jurusan, betul. Lo apa? Gue teknik tenaga listrik nih. Lo gak belajar ngoding? Lo gak ngoding? Cuman dasar. Sorry iya? aja ya. Bahasanya apa? Bahasanya Python dong. Mungkin gue ngerasa kenapa kayak gue ngerasa gue tetap ngoding gara-gara gue kan teknik elektro. Terus itu tuh bener-bener kayak gue sekarang tiap hari tuh ngoding hampir di semua matkul gitu loh. Kayak Lydia gue ngoding. Kemarin Para aja pakai Spice kan ngoding. ngoding. Terus habis itu kayak algoritma pemrograman itu. Bahasa apa tuh yang dipakai tuh? Itu kan kayak bahasa zaman. Lo tau gak sih yang kayak bener-bener udah gak bisa dipelajarin? Karena kalau Python kan kayak misalnya nama-nama fungsinya tuh emang bahasa Inggrisnya kan. Iya. Kalau di situ enggak. Bener kayak tiba-tiba ya persen, tiba-tiba n. Gue juga gak tahu itu semua apa. Tapi makanya kayak gue tuh gak setuju kalau orang-orang bilang kayak STR ini stay yang gak ngoding. Kayak tergantung jurusan. Dan karena gue liat, lo kalau lihat anak ET, menurut lo mereka ngoding gak? Enggak. Ngoding banget anjir. Mereka ngoding banget. Gue udah di-spill soalnya nih. Cuman iya? ngodingnya tuh di awal-awal aja. Ke belakangnya udah gak ngoding lagi. Soalnya gue lihat anak-anak STK itu pada belajar pemrograman, matkul pemrograman. Dan itu mereka, gue lihat kayak mereka belajar bener-bener kayak ngoding. Tapi Python enaknya itu. Jadi karena kita di TPB udah belajar Python, jadi udah bisa lah tentang Pythonan ini. Tinggal meneruskan ya. Tapi kalau menurut lo, apa sih keunggulan STR dari kayak fakultas lain gitu? Well, yang kayak gue bilang kenapa gue masuk STR, karena dia ini bener-bener relatable banget sama industri masa kini. Kenapa? Karena sekarang ini semua serba elektrifikasi. Kayak bisa kita lihat
apa-apa sebuah serba elektrik. Mobil yang awalnya konvensional sekarang jadi elektrik. Energi baru terbarukan yang selama ini nggak dieksplor sekarang mulai dieksplor. Lalu juga perkembangan gadget yang selama ini istilahnya mungkin kita menggunakan teknologi luar, dengan adanya pembelajaran di ITB itu sendiri, gue sih berharap di mana Indonesia ini bisa memanfaatkan istilahnya mahasiswa-mahasiswanya itu yang istilahnya sudah memiliki kompetensi lah. Contohnya di bidang semikonduktor, mikroprosesor. Itu kan memiliki kompetensi sendiri dan itu sama kayak universitas luar. Jadi dia bisa istilahnya menggunakan hal ini untuk menciptakan istilahnya teknologi-teknologi baru di Indonesia. Untuk biomedis sendiri tentu memang di Indonesia ini belum dieksplor banyak. Tetapi menurut gue untuk prospek kedepannya sih sangat-sangat menjanjikan ya. Karena berhubung juga udah mulai banyak lah alat-alat dari tentang bioengineering ini yang masuk ke perusahaan di Indonesia walaupun masih dalam status perusahaan multinasional. Berarti poin lo tuh elektrifikasi. Elektrifikasi. Tapi gue setuju karena matkul-matkul kita aja tuh tanpa lo sadarin itu tuh semuanya nyambung ke ya mengelektrifikasi itu, mensistemkan itu gitu loh. Soalnya kayak misalnya rangkaian tadi pengantar analisis rangkaian, tanpa kita sadari rangkaian itu jalannya pakai sensor kan. Yes. Itu dielektrifikasi itu semuanya dan itu base-nya tuh program gitu. Semua base-nya program. Jadi gue setuju. Kita ngomongin apa lagi? Kayak kalau udah ngomongin belajar, yang sering kita ngomongin kemahasiswaan gak sih? Kemahasiswaan. ITB tuh kental banget sama kata-kata berkemahasiswaan. Betul. Kalau di Stay Air sendiri, lo kan ketang nih sekarang nih. Boleh gak sih kayak kasih tahu lagi ada kegiatan apa sih atau organisasi apa sih yang lagi berjalan di Stay Air gitu? Kalau di Stay Air sendiri itu kalau sekarang ya yang lagi berjalan itu adalah Badan Pengurus Angkatan. Apaan tuh? Nah, Badan Pengurus Angkatan ini adalah orang-orang atau masa dari Stay Air 24 sendiri atau masa Inventra yang terpilih dan juga yang mengajukan diri ya tentunya untuk menjadi bagian yang proaktif untuk bisa menaungi dan mengayomi angkatan ini. Nah, sebenarnya kan BPA ini sudah memiliki visi misinya yang udah aku tetapkan dulu. Nah, yang aku tetapkan itu visinya itu adalah dimana singkatnya Badan Pengurus Angkatan ini bisa menjadi wadah yang untuk menaungi dan juga memenuhi kebutuhan dasar dari mahasiswa dari STR 24 sendiri. Nah, misi-misinya itu tentu aja tentang proker-proker yang udah dikerjain lah. Emang fieldnya apa aja BPA lo? Fieldnya itu pertama dari departemen akademik. Nah, kalau dari departemen akademik ini tentunya memastikan semua kebutuhan akademik di STR ini terpenuhi. Contohnya dari drive akademik, tutor sebaya. Itu berasa banget karena kepake banget apalagi di matematika kemarin. Yes. Gue kayak apaan sih ini? Tapi kok gue tetap nggak ngerti ya? Gue ya dikit bisa lah. Oh, dikit bisa ya. Kenal gitu jadinya. Jadi gue yang nggak merasakan nih. Iya, lo nggak merasakan itu. Terus apa lagi? Ada departemen sosial budaya. Sosial budaya, sosial kemasyarakatan, sorry. Itu ngapain tuh dia? Itu kerjanya adalah gimana kita bisa berdampak bagi masyarakat, bagi orang lain gitu. Nah, yang terdekat itu donasi. Nanti kita bakal ada ngadain donasi di bulan Ramadan ini. Bukannya udah? Belum, tanggal 23. Yang kemarin? Hah? Belum. Lah gue transfer kemana-kemarin ya? Iya, kan udah transfernya, dibaginya belum. Oh, nah, dibaginya belum. Okay. Sabar. Okay. Habis itu ada departemen HR, Human Resource. Itu tuh lebih terfokus ke istilahnya pengembangan SDM dari BPA-nya itu sendiri. Selanjutnya ada departemen dari internal. Kalau departemen internal ini tentunya lebih terfokus ke internalisasi angkatan. Iya. Nah, habis itu ada bentar, internal tuh berarti yang kemarin bukber? Yes. Itu internal? Itu internal semua. Oh, terus apa lagi? Lalu ada departemen Kominfo. Departemen Kominfo ya ini. Kita bisa seperti ini karena departemen Kominfo. Kita yang syutingin kayak mereka ya? Iya. Selanjutnya apa lagi ya? Kayaknya udah gak ada lagi deh. Oh iya. Nah 25 gak ada apa-apa? Oh sama 25. Oh ini ketuanya ya yang depan ya? Gak tahu sih. Oh gak tahu. Satu lagi ayo departemen apa? Satu lagi ada departemen relasi. Jadi tugasnya itu ada istilahnya dia bisa untuk membagikan informasi dari internal ke internal dan juga sebagai humas eksternal yang akan terfokus ke TPB CR 25. Oh, nih anyway buat teman-teman 25 kalau nonton kita, menurut gue komen gak sih? Suruh komen apa, Ji? Suruh komen apa nih? Ya, gue padahal pengen stay misterius jadi ketahuan deh. Ya udah gue aja. 25 kalau nonton nih 25 kalau nonton ini komen halo Kak gitu aja. Harus komen dan ini akan gue share ke grup kalian. Jadi kalian gak ada alasan gak nontonnya. Nah, terus habis itu ya pokoknya kalau relasi tuh ya relasi. Gimana sih relasi being relasi aja gitu. Apalagi gue gak tahu ngomongin apa lagi. Jurusan gak sih? Kita belum ngomongin jurusan. Boleh.
Jurusan. ada apa aja gitu. Oh, jurusan di Stayer ada apa aja? Oke, pertama yang paling banyak nih teknik elektro isinya di angkatan kita ya 110. Kedua teknik tenaga listrik, Lu. gua 64 orang. Tenaga listrik tuh apa bedanya sama elektro? Tenaga listrik itu isinya orang-orang kuat semua. Maksud gue belajarnya. Belajarnya. Elektro juga orang-orang Kirain kuat, orang-orangnya. arusnya yang lemah. Kalau tenaga listrik itu dia lebih ke arus kuat. Jadi lebih ke hardware yang bener-bener mesin-mesin gedenya. Nggak yang lebih ke komponen-komponen yang terperinci. Nah, contohnya itu ya makanya kita tuh mempelajari kayak electronic vehicle, energi baru terbarukan tuh karena kita lebih terfokus ke yang besar-besarnya. Sementara kalau elektro sendiri lebih ke mikroprosesor, semikonduktor yang lebih ke Perintilannya. Bener-bener gue juga ngerasa kayak elektro tuh belajar lebih ke perintilan. Sementara kalau tenaga listrik itu lebih ke sistem. Yes. Kalau apalagi baru 2 tuh. Ada 4 katanya kan. Teknik telekomunikasi. Itu belajar apa sih mereka? Wah, itu dia lebih belajar ke tentang signaling. Oh, telekomunikasi, wifi. Wifi, wiring and signaling. Kan ya yang bilang katanya codingnya itu banyak ya, sebenarnya nggak sebanyak itu. Jujur di elektro banyak codingnya. Jadi menurut gue kalau orang-orang bilang kayak elektro tuh nggak ngoding-ngoding banget, nggak usah percaya. Bahkan lebih banyak coding biomedis daripada coding telekomunikasi. Biomedis tuh apa belum disebut? Oh, gua tadi belum tuh. sebut biomedis ya. Oke, biomedis. Last but not least, biomed. Biomed ini ya seperti namanya ya. Dia lebih membelajar terkait biologi yang dimana gara-gara ada biomedis ini kita jadi kecipratan belajar biologi. Sayangnya seperti mereka itu. belajar beneran biologi. Gue kira biomedis tuh kayak cuma bikin perintilan alat-alat gitu. Enggak, ada belajar anatomi mereka. Demi apa? Sumpah. Wow. Gue tadi dulu pas lagi perkenalan prodi, gue tuh sempet pengen biomed. Gara-gara menurut gue keren banget belajarnya. Tapi kayak susah banget gak sih kayaknya? Iya. Makanya. Abis itu lapraknya katanya banyak banget. Teknik digabungin sama biologi. Banyak banget, sebanyak itu. Orang hebat memang biomedis. Nah, tapi masalahnya itu kan tadi tuh udah dibilang misalnya kayak tenaga listrik itu fieldnya kayak apa, elektro kayak apa, belajar apa. Kalau menurut lo peran STR di industri tuh kayak apa? Tuh. Atau kayak mungkin lo punya misalnya kayak alumni STR 2000 tahun 2000 gitu. Sekarang dia kerjanya mungkin kayak di Telkom misalnya apa di mana gitu. Oke, kebetulan om aku, om gue ini lulusan tenaga listrik. Jadi lu meneruskan gitu jejaknya nih. dong. Oke. Memang udah lama, tahun 80-an kayaknya. Udah ada. STR dari tahun berapa? 1920. Wah, enggak, itu belum research tuh. Iya, ntar harus kita taruh tuh kayaknya. Kita bikin infografis nanti ya. Dia tuh tahun 80-an lulus, sekarang jadi ownernya GO. Dulu bekerjanya itu di PLN. Jadi dia pernah menjadi kepala bagian di Jawa Bali, listrik di Jawa Bali. Terus dia sekarang membangun GO itu. Jadi ownernya GO. Gitu. Berarti bener-bener kemana-mana ya. Tenaga listriknya bisa punya bimbel. Bisa. Ya bisa juga sih, emang semua bisa sih. Bisa semua punya bimbel tuh bisa. Bisa sih. Terus kalau anak-anak telekomunikasi gue penasaran mereka tuh kerjanya di mana ya nanti? Kalau telekomunikasi ini tentunya kan mereka udah punya sertifikasi. Oh iya. Huawei sama Telkomsel. Huawei anyway di ITB Ganesha tuh ada lab. Yes. Lab yang sama Huawei. Terus itu bagus banget labnya. Keren banget. Keren Lo ke banget. situ nggak? Gue ke situ. Keren banget lab telemetri kan. Iya bener. Terus sama ini, sama lab tenaga listrik juga keren yang gede banget belakangnya. Gedung Terus, PLN kan. Iya, terus ada sensor, bener kayak ada apa sih? Gituan tuh. Kayak ini kalau udah nyala warnanya hijau gitu loh. Yes. Keren. Dan Apa lagi? menurut gue telekomunikasi paling bagus sih labnya. Apa Kalau lagi secara nih? visualnya, Nah, kalau kita bagi-bagi tips aja kasih. Tips buat 25 yang baru masuk nih. Baru banget masuk masih anget banget anak-anak lo. Sekarang nih yang ada IUP 1 sama SNBP. SNBP tuh berapa orang ya? 70 80 I guess. Lo SNBP nggak? Iya. Nah, gue juga SNBP. Berarti pas kita. Iya. Ih, parah. Iya. Bukan berarti yang lain Bukan jelek. berarti yang lain jelek. Karena ini kan tipsnya jadi kita lebih Kebetulan ini masih episode 1 nih. Iya. Yang kebanyakan nonton pasti masih Iya, SNBP. anak-anak SNBP bener-bener. Tipsnya apa, J? Tipsnya, nikmatilah liburan kalian sebelum kalian dibantai di sini. Gak usah kalian. Seru di sini nggak dibantai. Nggak dibantai ya. Seru banget belajarnya. Belajarnya seru banget ya. Kayak dosennya juga kayak ngajarnya tuh kayak guru TK, jadi pelan banget, ngerti banget. Terus habis itu apa tipsnya? Jadi tipsnya selain tidur,
Oh, kalau dari gue, kalau nanti kalian udah kuliah, buat yang mau masuk stay air dan yang kayak udah masuk sekarang, menurut gue lo semua harus bisa living on your own pace. Jadi kayak nggak usah FOMO ngeliat orang, soalnya lo tuh pasti punya progres lo sendiri. Setuju. Jadi lu nggak usah berharap lu bakal istilahnya lu nggak usah ngikutin jejak orang gimana, karena ya lu punya jalur lu sendiri lah. Dan dari gua juga aktif lah. Jangan istilahnya jadi mahasiswa yang pasif. Iya. Jadilah mahasiswa yang aktif, di mana karena ketika lu jadi aktif lu bakal ngerasain gimana rasanya jadi mahasiswa itu sendiri ketimbang jadi siswa doang. Tapi emang iya, harus dipergunain juga wadah yang ada. Soalnya di stay air itu banyak banget wadah berkembangnya selain BPA ya. Yes. Selain BPA tuh menurut gue salah satu tempat tumbuh yang sangat oke. Tapi di luar itu juga banyak, apalagi di ITB ya. ITB Di ITB sendiri. tuh ada apa aja tuh, ada Panpus, UKM. Aduh. UKM seru banget gak sih? Seru. Seru Nanti ya hidup di ITB. explore aja untuk adik-adik. Mungkin ya kalau gitu, menurut gue kita ngapain lagi nih? Ucapin selamat gak sih? Oh, boleh. Lu Boleh. dulu dong. Gua dulu. Oke. Ucapin aja. Jadi gue sebagai perwakilan dari Ster 24 kali ya ngomong. Perwakilan. Oke, gue sebagai perwakilan dari Ster 24 mengucapkan selamat kepada teman-teman dan kepada adik-adik yang sudah bisa untuk masuk ke dalam institut terbaik bangsa ini dan fakultas yang tentunya akan jadi prospek yang sangat bagus ke depannya di tahun 2025 ini. Semoga adik-adik bisa terus enjoy, terus menikmati dan juga terus berkembang di dalam fakultas ini. Terima kasih. Kalau dari gue sama, selamat dan semangat semuanya. Kalian harus nikmatin aja. Semuanya bakal seru dan bakal ada ujungnya. Jadi kalau capek boleh curhat ke aku. Mungkin kalau Jiji nggak mau dicurhatin, tapi aku sih mau ya, boleh aja. Terus habis itu ya intinya semangat sih. Terus ya harus, ya udahlah semangat. Nah, ini udah nih. Kita udah nih ngobrolnya. Say goodbye kali ya. Nah kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terus habis itu juga jangan lupa subscribe channel kita. Terus habis itu jangan lupa buat lebih cari tahu kita lebih lanjut lah Instagram kita. Kita punya Instagram, punya TikTok, punya YouTube. Jadi langsung aja semuanya di follow, di subscribe, di like semuanya. Dan jangan lupa buat terus dukung kita supaya kita bisa ketemu lagi di The You Know episode 2. Ada JJ lagi gak nih kira-kira? Wah, tanya produser deh kalau kayak gitu. Tanya produser. Assalamualaikum produser, ada JJ lagi nggak? Nggak tahu ya. Produser nanti deh. Ya udah, see you very soon guys. Dadah. Bye.